Halo semuanya, kita kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKY Gading Serpong. Yuk bersama-sama siapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan lupa siapkan Alkitab, gunakan pakaian yang sopan dan rapi, mengikuti ibadah dengan baik, memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Hai, salam anak-anak semua. Wah, senang sekali ya hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita mengikuti sekolah minggu online. Mari anak-anak kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Dia. Karena Dia begitu mengasihi kita, begitu peduli kepada setiap kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Mari kita pujikan lagu ini. Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Mari anak-anak kita lebih sungguh lagi untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia menjagai aku. Mari anak-anak kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk kami datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Allah yang kami sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menjagai kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
Lose mengajak kalian semua untuk kita bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Kita memakai gerakan. Ketika Yesus ada di dalam hati kita, di dalam kita ada sukacita, ada damai sejahtera. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, Lord of love, I am so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, Lord of love, I am so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Lebih semangat lagi ya. Kita menggoyangkan badan kita untuk memuji Tuhan. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, Lord of love, I am so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. You love me more than anything. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Tiba saatnya untuk kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari dengan hati yang penuh sukacita, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Bersama-sama kita akan pujikan, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Sekali lagi anak-anak ya. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu. Dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Mari anak-anak kita lipat tangan, kita berdoa untuk persembahan ini. Kami bersyukur Tuhan,
Kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami memberi apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat-berkat kasih setia Tuhan dalam setiap hidup kami. Tidak hanya kami memberikan persembahan ini, tetapi ajar kami juga Tuhan untuk memberikan hidup kami, sehingga hidup kami juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita, telinga kita untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita pujikan, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Sungguh lagi ya, kita mau naikkan pujian ini sehingga menjadi doa kita. Kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku siapkan hati untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik mengasihi kami, jaga dan memelihara kami sampai saat ini. Sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolonglah Yesus supaya kami dapat mengerti dengan baik dan benar akan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, pernah tidak kalian mengadakan suatu pesta, ya, misalnya pesta ulang tahun? Pasti kalau kita mau mengadakan suatu pesta, kita sudah merencanakan jauh-jauh hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Kita sudah merencanakan pesta itu seperti bagaimana, dan kita akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan terutama
kita juga akan mengundang banyak orang untuk hadir di dalam pesta kita tersebut. Entahkah teman-teman, teman sekolah, teman di rumah, ataupun saudara ya, untuk hadir di dalam pesta kita. Nah, bagaimana rasanya kalau ternyata teman-teman atau saudara yang kita undang tidak datang pada waktu pesta itu dilaksanakan? Bagaimana kira-kira perasaan kalian? Pasti merasa kecewa, pasti merasa sedih, bahkan juga bisa menjadi marah. Sudah jauh-jauh hari diundang, tidak datang. Nah, hari ini kita mau mendengar dan sekaligus belajar dari satu kisah seorang raja yang membuat atau merayakan satu pesta perkawinan yang besar untuk anaknya. Ya, yuk kita mari saksikan bersama-sama. Well, once when Jesus was on his way to Jerusalem, he encountered some Jewish authorities, and this is one of the parables he told them. The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding banquet for his son. He sent his slaves to call those who had been invited to the wedding banquet, but they would not come. Again he sent other slaves, saying, "Tell those who have been invited, look, I have prepared dinner. My oxen and my fat cows have been slaughtered, and everything is ready. Come to the wedding banquet." But they ignored them again and went away, while the rest seized his slaves, maltreated them, and killed them. The king was enraged. He sent his troops and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his slaves, "The wedding is ready, but those invited were not worthy. Go therefore into the main streets and invite everyone you find to the wedding banquet." Those slaves went out into the streets and gathered all whom they found, both good and bad. So the wedding hall was filled with guests. But when the king came to see the guests, he noticed a man there who was not wearing a wedding robe. So he said to him, "Friend, how did you get in here without a wedding robe?" And he was speechless. Then the king said to the attendants, "Bind him hand and foot, and throw him into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen." Nah, anak-anak, dikisahkan tadi bahwa ada seorang raja. Dia mengadakan suatu pesta yang mewah, suatu pesta yang megah, ya. Jadi kemudian dia mengundang banyak orang, menyuruh para hambanya untuk mengundang banyak orang untuk hadir di dalam pesta tersebut. Tetapi pada waktu pesta itu dilaksanakan, ternyata para orang-orang yang diundang itu tidak datang ke pesta perkawinan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh raja itu? Dia kembali menyuruh hamba-hambanya untuk datang kepada orang-orang yang diundang, untuk mengingatkan bahwa dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dikatakan, "Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia." Jadi raja ini menyuruh para hambanya untuk mengingatkan kembali kepada para undangan, "Ayo datang ke pesta, ya, sudah siap semua untuk kita menikmati hidangan yang enak, yang lezat, dan menikmati sukacita kegembiraan di dalam pesta itu." Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang tetap tidak mau hadir. Mereka berdalih, mereka alasan, mereka pergi ke ladang, mereka pergi ke tempat usaha untuk bekerja. Dan bahkan dikatakan ada di antara mereka yang menjadi marah, kemudian apa? Mereka membunuh hamba-hamba dari raja yang diutus untuk memanggil mereka, untuk mengundang mereka untuk datang ke pesta perkawinan itu. Sehingga akhirnya kemudian raja menjadi sangat marah dengan tindakan mereka, sehingga kemudian raja menghukum mereka, bahkan membunuh mereka. Lalu kemudian, apakah kemudian pesta itu selesai? Raja berkata, "Pesta sudah siap, semua makanan sudah siap. Kalau begitu, karena mereka ini kelompok orang yang diundang tidak mau datang, maka kalian para hamba pergilah,
panggil semua orang-orang yang ada di pinggir jalan dan undang mereka untuk hadir menikmati pesta perkawinan anak saya. Nah, itulah kemudian yang dilakukan para hamba-hambanya dan banyak orang yang datang ke pesta itu. Nah, tapi orang-orang ini kan orang-orang yang sederhana, orang yang susah, pakaian mereka compang-camping. Tapi raja sudah mempersiapkan segala sesuatu. Jadi mereka dikasih pakaian, kemudian mereka masuk di dalam pesta itu dan menikmati pesta perkawinan. Tapi ternyata ketika raja berkeliling melihat para undangan, ya, jalannya pesta itu, dia melihat ada seorang yang pakaiannya masih kurang bagus, kurang pantas dipakai pada waktu pesta. Lalu kemudian dia bertanya kepada orang itu, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi dikatakan orang itu diam saja. Nah, apa yang dilakukan oleh raja? Dia marah, lalu dia berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Anak-anak, dari cerita ini kita melihat ada dua kelompok tamu undangan yang tidak layak untuk hadir atau datang ke pesta raja. Yang pertama adalah mereka yang sudah diundang tapi kemudian menolak dan berdalih atau membuat alasan. Mengapa mereka tidak layak? Karena mereka tidak menghargai undangan daripada raja. Mereka menganggap bahwa pekerjaan mereka, ya, urusan mereka itu lebih penting daripada undangan, daripada seorang raja. Dan bahkan mereka juga memperlakukan para hamba-hamba raja dengan sangat kejam. Ya, sikap mereka ini dianggap mereka itu sangat tidak layak untuk datang ke pesta raja. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang datang, tetamu yang datang hadir tetapi dia tidak memakai pakaian pesta. Mengapa dikatakan demikian? Karena dianggap dia tidak menghargai raja. Dia tidak menghormati raja dan dia menolak pemberian pakaian pesta yang diberikan oleh raja. Nah, anak-anak, sebenarnya cerita ini dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14 ini adalah merupakan satu perumpamaan daripada Tuhan Yesus tentang kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus mau menjelaskan kepada murid-muridnya dan kepada kita, kerajaan surga seperti seorang raja yang mempersiapkan pesta. Ya. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup bahagia dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Karena itu dia terus mengundang kita untuk hadir dalam undangannya, dalam persekutuan dengan dia. Nah, jadi kalau kita melihat dari kisah ini, raja yang dimaksud di sini atau raja dalam perumpamaan ini adalah melambangkan Tuhan, melambangkan Allah. Dan para hamba-hamba yang diperintahkan atau disuruh oleh raja Allah untuk mengundang banyak orang, tamu-tamu untuk hadir dalam pesta perkawinan itu adalah melambangkan mereka atau orang-orang yang memberitahukan kepada kita tentang Allah dan tentang firman-Nya. Kalau saat ini ya seperti pendeta, guru sekolah minggu, orang tua yang mengajarkan tentang Allah, tentang firman Allah kepada kita. Jadi bagaimana kita melihat di dalam cerita ini, apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang bersikap sembarangan kepada hamba-hamba raja, ya, kepada orang suruhan Tuhan yang menyampaikan tentang Tuhan dan firman-Nya, ya, dia akan menerima hukuman. Kemudian kita melihat apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan pakaian pesta, ya, yang hadir di dalam pesta harus menggunakan pakaian pesta yang layak. Pakaian pesta yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini adalah bicara tentang pengampunan. Bicara tentang pengampunan dan pembersihan yang telah disediakan Tuhan Yesus untuk kita. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang suci, ya, Allah yang kudus, sehingga dia mau mengundang kita untuk boleh hadir di dalam pesta perjamuannya dengan keadaan yang mau dan bersedia untuk apa? Diampuni, ya.
Kita tahu bahwa tidak satupun di antara kita yang cukup layak untuk datang kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus sudah membayar itu semua untuk kita melalui peristiwa kayu salib. Dia mati bagi kita di atas kayu salib, tapi kemudian dia bangkit menang atas dosa dan maut. Itu yang Tuhan Yesus berikan atau lakukan untuk kita. Karena itu dia mau supaya kita juga menerima ya undangan Tuhan, menerima pakaian pesta, kita menerima Tuhan, kita merasa kita membutuhkan untuk apa? Untuk kita diampuni, untuk kita diubahkan, untuk dibersihkan oleh Tuhan. Undangan untuk menikmati kerajaan sorga datang setiap kali firman Tuhan diajarkan kepada kita. Ketika firman Tuhan diajarkan kepada kita, kita mendengarkannya, dan kemudian kita harus menjawabnya dengan segera. Ketika kita diberitahukan bagaimana kita harus mengampuni orang lain, maka kita itu harus juga melakukannya. Kita datang mengaku dosa-dosa kepada Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus yang mau mengampuni kita. Ketika kita juga disuruh untuk supaya kita mengasihi teman kita, mengasihi orang tua kita, maka kita pun juga harus melakukannya, meresponi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena itu penting bagi setiap kita untuk beribadah atau ikut dalam ibadah seperti ini, ibadah sekolah minggu. Kita mempelajari firman Tuhan supaya kita dapat hidup berbahagia dan kita dapat hidup berguna di tengah-tengah dunia ini, dan suatu saat kita juga diizinkan untuk duduk dalam pesta perjamuan di surga. Nah, anak-anak, yuk mari kita sama-sama membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan Wahyu 19 ayat 9. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu sangat mengasihi kami, sehingga Engkau selalu mau mengundang kami supaya kami boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kami untuk dibaharui, dibersihkan, dan diubahkan oleh Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu kami tidak mudah untuk mengerti, tetapi Roh Kudus yang menolong kami untuk semakin mengerti akan firman-Mu. Dan kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal isi hati Tuhan, dan kami mau taat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.